Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi hari ini dalam renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk kesempatan yang indah. Kami memiliki kesempatan mendengarkan firman-Mu dan kami memohon supaya Roh Kudus menolong kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Amsal 1 ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itulah firman Tuhan. Tema kita adalah tetaplah takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah penulis kitab Amsal? Penulisnya adalah Salomo yang pernah menjadi Raja Israel. Ia terkenal karena hikmatnya yang luar biasa dalam mengambil keputusan. Ketika dia diurapi menjadi raja, maka doa atau permintaannya kepada Tuhan pertama-tama adalah memohon pengertian atau hikmat untuk memimpin, untuk bisa mengambil keputusan. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia menyadari bahwa tanpa Tuhan sesungguhnya dia tidak akan mungkin bisa memimpin dengan baik. Kita bisa bandingkan begitu banyak raja-raja di Israel yang tidak takut akan Tuhan, maka endingnya adalah kehancuran. Akan tetapi, Raja Salomo berbeda. Dia memahami benar bahwa tanpa Tuhan semua adalah sia-sia dan tidak ada harapan. Tanpa Tuhan semua menjadi useless dan hopeless. Pertanyaannya, apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan secara positif berarti menghormati Tuhan, kagum dan berserah kepada Tuhan. Tetapi secara negatif, takut akan Tuhan berarti menjauhkan diri dari dosa, sebab Tuhan adalah Allah yang Maha Kudus. Takut akan Tuhan menjadi dasar utama pembentukan pengetahuan dan karakter kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan bisa diibaratkan atau digambarkan seperti sebuah anak panah. Anak panah yang ditembakkan untuk mencapai sasaran. Anak panah pada umumnya terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, bagian ujung yang runcing. Itu berbicara tentang pengetahuan atau keterampilan. Agar memiliki banyak pengetahuan, maka harus belajar dengan tekun, sungguh-sungguh, dan berkesinambungan, terus melatih diri dengan disiplin. Kedua, bagian batang yang lurus menggambarkan karakter yang lurus, tulus, dan kudus. Itulah yang bisa mencapai sasaran dengan efektif. Dan ketiga, bagian ekor atau belakang panah melambangkan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus menjadi pengarah dan pendorong kehidupan kita agar bisa mencapai sasaran Tuhan. Apa sasaran kita? Tentu adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Kita dapat mencapai sasaran jika kita hidup takut akan Tuhan. Salomo berhasil karena takut akan Tuhan. Daniel berhasil karena takut akan Tuhan. Yusuf berhasil karena takut akan Tuhan. Demikian juga masih banyak tokoh-tokoh lainnya di dalam Alkitab. Mereka bisa berhasil di dalam segenap tugas dan pelayanannya karena takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan maka disertai oleh Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan memiliki pengetahuan dan hikmat untuk dapat melakukan hal-hal yang berguna dan yang berkenan kepada Tuhan. Dengan kata lain, takut akan Tuhan adalah pintu kepada pengetahuan dan hikmat, serta membentuk karakter kita agar semakin menyerupai
Kristus yang adalah Tuhan kita. Apa buktinya kita takut akan Tuhan? Nah, kita menunjukkan ketaatan dan kesungguhan kita di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Itu merupakan bukti takut akan Tuhan. Kita menjadi seorang yang suka bekerja keras, suka berbuat baik, karena kita mengasihi Tuhan dan juga takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan memiliki kesukaan berdoa. Berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi bagi banyak orang. Orang yang takut akan Tuhan memiliki kesukaan untuk senantiasa hidup di dalam firman. Dia memiliki kesukaan merenungkan firman Tuhan. Dengan demikian, takut akan Tuhan bukan hanya slogan, bukan hanya sebuah pengakuan, tetapi diikuti dengan action ataupun tindakan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah kunci menuju kepada keberhasilan. Maka mari kita menjalani hari-hari kita dengan senantiasa takut akan Tuhan, mengandalkan Dia. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa tanpa Tuhan sesungguhnya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu tolonglah kami supaya kami tetap memiliki rasa takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dan berserah kepada Tuhan, supaya dengan demikian perjalanan kami bisa berhasil dan kami pun hidup memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudara renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.